selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak, data ke aparat penegak hukum. Nggak ada kan? Dia mau jadi pahlawan kesiangan. Hello Technolovers, korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat anak usaha Pertamina diperkirakan menimbulkan kerugian hingga 193 triliun rupiah. Korupsi oleh Rifas Yahaan dan kawan-kawan ini juga diikuti dengan isu pengoplosan Pertamax atau RON 92 dengan bahan bakar minyak BBM yang nilai RON-nya lebih rendah. Tak heran jika Komisi 6 DPR RI ikut merespon kasus besar ini. Ditegaskan Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiadi, pihak Pertamina akan dipanggil pada 12 Maret 2025. Andre juga menerima masukan dari masyarakat terkait tanggapan oplosan BBM, Pertalite dan Pertamax yang beredar di publik. Tulis Andre pada Sabtu 1 Maret 2025. Namun cuitan ini membuat jejak digitalnya mendesak pencopotan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina kembali menjadi perbincangan warganet. Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Basuki _BTP sebagai komut Pertamina, saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja. Seperti itulah cuitan Andre pada 15 September 2020. Kala itu memang sempat ramai pemberitaan Ahok yang menyebut direksi Pertamina kerap melakukan lobi-lobi ke menteri. Terlepas dari apa pemicu utama Andre sampai meminta Ahok dicopot, cuitan lawas itu membuat ayah mertua Pratama Arhan disorot, apalagi karena sekarang Pertamina malah tersandung skandal korupsi besar. Lantas seperti apa sepak terjang Andre Rosiade dan berapa jumlah total kekayaan? Mari kita bongkar. Profil Andre Rosiade lahir di Padang, Sumatera Barat 7 November 1978, umur 41 tahun, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Gerindra. Andre Rosiade saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra Dewan Pimpinan Daerah atau DPO Sumatera Barat. Andre lahir di Kota Padang, melewati masa kecil dan pendidikan dasar sampai menengah di kota kelahirannya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Semasa kuliah, pria asal Minang ini dikenal sebagai seorang aktivis kampus, di mana ia pernah dipercaya menjadi presiden mahasiswa Universitas Trisakti periode 2000 hingga 2001. Pasca menyelesaikan pendidikan tingginya, Andre memulai karir dengan merintis bisnis. Di samping kesibukannya sebagai pengusaha, Andre juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya sebagai pengurus HPMI Sumber sejak 2011 dan ketua gerakan Ayo Jadi Pengusaha Will, Sumber BPD HIPMI Sumber. Perjalanan karir di Gerindra. Di Gerindra, Andre mengawali petualangannya sebagai Kepala Departemen Penggalangan Jaringan Mahasiswa dan Pemuda DPP Gerindra. Setelah itu, Andre Rosiade menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra dan sebagai salah satu dari kader terbaik Gerindra. Andre Rosiade dipercaya menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi pada pemilu legislatif 2019. Kemenangan signifikan yang diraih oleh pasangan Prabowo Sandi di Sumatera Barat sejalan dengan raihan Gerindra yang berhasil mendapatkan 3 kursi DPR RI. 2 kursi Sumbar 1 dan 1 kursi Sumbar 2, di mana Andre Rosiade berhasil mengumpulkan suara terbanyak, yakni 133.994 suara pada daerah pemilihan Sumbar 1. Sampai saat ini, konsistensi Andre Rosiade sebagai juru bicara Prabowo dan Partai Gerindra terus berlanjut. Anggota legislator yang kini mengisi Komisi 6 DPR RI ini juga dikenal menjadi wakil rakyat yang paling aktif menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Bahkan bukan hanya daerah yang merupakan daerah pemilihannya, melainkan daerah lain yang dapat ia sinergikan dengan kader Gerindra lainnya selama menjadi kepentingan masyarakat. Kekayaan dan koleksi pribadi. Sebelum memasuki dunia politik, mertua Pratama Arhan tersebut sudah terlebih dahulu dikenal sebagai pengusaha. Andre Rosiade sendiri diketahui memiliki total kekayaan lebih 30 miliar rupiah, yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.
yang dikabarkan memiliki 11 unit mobil di garasinya. Total nilai dari 11 mobil miliknya adalah 5,2 miliar rupiah. Namun rupanya aset terbesar yang dipunyai politikus Partai Gerindra tersebut bukanlah kendaraan, melainkan kepemilikan 3 bidang tanah di Tangerang yang nilainya mencapai 16,6 miliar rupiah. Selain itu, ia juga turut memiliki harta bergerak lainnya senilai 3,9 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 5,1 miliar rupiah. Sehingga total kekayaan ayah dari Aziza Salsa ini mencapai 31,482 miliar rupiah. Salah satunya soal koleksi kendaraan Andre yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berstatus sebagai pengusaha dan politisi sukses, Andre melaporkan kepemilikan terhadap 11 unit mobil di LHKPN periode 2023. Toyota Camry 2,5 V AT tahun 2013 250 juta rupiah. Toyota Innova tahun 2019 435 juta rupiah. Toyota Yaris tahun 2014 250 juta rupiah. Mercedes-Benz S350 AT tahun 2011 450 juta rupiah. Nissan Elgrand 2,5 Highway tahun 2013 1 miliar rupiah. Nissan NP300 Navara tahun 2016 400 juta rupiah. Toyota Hiace Komuter tahun 2014 375 juta rupiah. Toyota Minibus Alphard tahun 2019 1 miliar rupiah. Toyota Mobil Penumpang atau Jeep tahun 2019 410 juta rupiah. Mitsubishi Mobil Penumpang atau Jeep tahun 2019 375 juta rupiah. Toyota Minibus tahun 2006 275 juta rupiah. Dengan keseluruhan kendaraan ini, nilai isi garasi Andre adalah 5,22 miliar rupiah. Itu tadi isi garasi serta perjalanan karir dari mertua Pratama Arhan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan bagikan video ini supaya makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!